Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah di pagi ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman pecinta otomotif dan cinta tutorial. Nah, saya ada kedatangan tamu mobil carry ya teman-teman. Di sini kesempatan kita untuk mengulas pemasangan kaca film mobil carry. Apa saja kelemahan kaca film yang pertama dan apa saja yang perlu kita perbarui. Oke teman-teman, lanjut ke videonya ya. Ini pemasangan yang lama ya teman-teman, coba kita lihat. Dan yang lama ini banyak bintik-bintik seperti ini ya teman-teman. Tuh banyak bintik-bintiknya. Nanti kita pasang supaya tidak bintik-bintik ya teman-teman. Itu target kita. Yang pintu sebelah satunya lagi, coba kita lihat. Oh, ini sering dialami oleh teman-teman yang sering pasang mobil carry, yang masih belajar, sering terjadi bintik-bintik ya teman-teman. Kurang bagus, ada bintik-bintiknya. Ini bisudunya parah banget. Jadi target kita adalah lebih bagus dari yang pertama ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita awali dengan memotong bahan. Bahannya untuk kaca film kaca film mobil carry ini buat dua pintu kita potong 50 cm horizontal ya teman-teman. 50 cm horizontal. Atas kita bagi dua. Kita ukur dulu. Sepanjang 50 cm, boleh dilebihin dikit. Atas kita bagi 75 ya atau 76. Karena lebar kaca film itu 152 cm. Kita bagi 76 aja. Kita bagi dua seperti ini teman-teman. Ini buat dua pintu. Buat dua pintu kanan kiri. Kaca kecil belakang mobil carry itu mungkin sekitar 35, tapi ini tidak kita pasang karena sudah hilang kacanya ya. Jadi tidak kita pasang. Nah, kebetulan buat kaca depan, bapak yang punya mobil ini meminta bagian atas dan bawah. Nah, untuk bagian atasnya kita kasih 20 cm, boleh lebih. Saran saya teman-teman, supaya potongannya itu lurus, kita solasi seperti ini ya teman-teman. Tapi dengan catatan rollnya ini, penggarisnya harus kita gunakan ini apa? Aluminium, penggaris aluminium. Jadi dia lurus ya teman-teman. Lantas kita tekan bagian tengahnya supaya tidak kendor. Ini ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya lebih lurus dan rapi. Ini saya potong buat bagian atas. Buat bagian atasnya ya teman-teman. Yang bagian bawah mungkin kita kasih 30 cm boleh juga. Nanti soal lebih gak apa-apa kita potong. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like dari saya supaya teman-teman yang lain bisa tahu tentang cara pemasangan kaca film mobil carry ini supaya tidak bintik-bintik. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Ini durasi ya teman-teman. Jadi karena bapak ini ada kegiatan lain, kita harus lebih efektif dan efisien. Baterainya hampir habis. Kita lihat ya teman-teman, tuh empat, nggak rapi ya. Kita buka dulu ya. Kita hajar dulu. Ini kaca film biasa yang lama ini.
kaca film standar kualitasnya. Masuknya agak dalam, dia terlalu dalam masuk kaca film, nggak beraturan, tidak beraturan. Kita gunakan obat jamur kaca ya. Ini tanpa saya campur dengan hand sanitizer, kita langsung aja pakai obat pembersih kaca itu supaya dia konsentrasinya lebih tinggi. Lantas teman-teman bisa gunakan cutter atau koran, boleh juga, terserah teman-teman. Tunggu sampai dia lunak ya. Oke, ini sudah mulai melunak. Kita semprot menggunakan air ya, untuk mengurangi friksi pada kaca. Karena kalau tidak pakai air sampo, dia agak lengket ya, cutternya itu ke permukaan kaca. Nah, ini masih ada sisa kaca film yang belum terkelupas. Kita coba kupas. Masih ada yang belum terkelupas. Jadi ini yang sering teman-teman alami, pada bagian tepi dan bawah itu sering bintik-bintik. Nah, bagaimana supaya tidak bintik-bintik nanti saya jelaskan ini. Kita jelaskan sambil praktek, jadi tidak omong doang. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Saya kasih contoh. Nah, jika sudah selesai baru kita lap. Boleh menggunakan kain atau tisu supaya lem yang kita kikis tidak menempel lagi ke permukaan kaca. Ini sudah selesai. Mohon maaf ketinggalan cutternya ya teman-teman. Jadi saran buat teman-teman sebelum bekerja, silahkan dipersiapkan peralatannya dulu supaya efektivitas kerja tuh lebih tinggi dan efisiensi waktunya tercapai. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan pola. Ini bahan yang telah kita potong tadi, yang 50 cm dibagi dua. Agak miring gini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik ya cara menyusun kaca filmnya ketika membuat pola. Boleh yang lurus, bagian yang lurus kita taruh di belakang supaya tidak motong-motong lagi nantinya. Perhatikan baik-baik. Ini kaca filmnya bagian dalam, jadi plastiknya bagian di luar. Kita potong bagian bawah dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini agak longgar. Kita masukin ke belakang dulu. Kita geser ke belakang. Setelah itu kita potong bagian depan. Kita rapikan sudutnya ya. Lantas kita paskan kaca film itu tepat di tengah-tengah ya. Tepat di tengah-tengah. Nah, ini bagian bawah masih kurang turun, kita turunkan lagi. Lepas saja ya teman-teman, jangan masuk ya, jangan sampai masuk ke karet kaca ya. Setelah itu kita seka menggunakan wiper ini seperti ini supaya tidak bergeser. Lantas kita tarik ini teman-teman ya, kaca filmnya.
kita tarik seperti ini, baru kita turunkan kaca. Tapi sebelum kita turunkan, pastikan kondisi kaca mentok ke atas. Kita turunkan seperti ini, baru kita lakukan pemotongan di bagian atasnya. Semprot menggunakan air supaya lengket. Potong pelan-pelan aja teman-teman bagi yang belum mahir. Jadi perlu kebiasaan ya supaya ini potongannya rapi. Jangan takut gagal. Kalau gagal kita ulang lagi. Rapikan yang belum terpotong ya, bagian yang belum terpotong kita rapikan. Nah, setelah itu kita lakukan proses pemasangan. Ini saya kasih tahu ya teman-teman, supaya kaca film ini tidak bintik-bintik. Di video saya sebelumnya sudah ada supaya kaca film tidak bintik-bintik. Kita syarat awal adalah sarananya adalah alat ya, sudah saya jelaskan di situ. Ini masuk kategori prasarana. Prasarana apa aja, yaitu tentang ruangan dan kondisi kacanya ini. Mari kita lihat. Biasakan gunakan tisu untuk membersihkan wipernya ya. Kita tarik seperti ini ya teman-teman. Ikuti persis apa yang saya lakukan, nanti hasilnya persis apa yang saya hasilkan. Itu aja kuncinya ya teman-teman. Sisa air yang di dalam karet sini kita gunakan di rakel yang kecil ini ya teman-teman. Seperti ini, bagian depan juga. Jika teman-teman masih ragu bisa diulang 2 kali. Ini kuncinya ya teman-teman, kita naikkan, jangan sampai mentok, biar bagian kaca ini tidak menyentuh karet di atas. Lantas kita selesaikan bagian bawah yang belum kena wiper. Seperti ini ya teman-teman. Ganti tisunya jika sudah basah ya. Nah seperti itu. Lantas kita lakukan hal yang sama menggunakan rakel atau scraper. Seperti ini teman-teman. Masukkan rakel ini ke dalam karet, lantas renggangkan, semprot supaya rontokan bludrunya itu turun ke bawah ya. Nah, itu penyebabnya kaca film teman-teman ketika masang mobil carry ini bintik-bintik. Lantas untuk bagian tepi jangan terlalu disemprot supaya bludrunya tidak mengalir ke bagian tengah ya. Baru kita lakukan proses pembukaan kaca film ya. Kita buka lapisan kaca filmnya. Usahakan ruangannya tertutup ya teman-teman. Jika teman-teman ruangannya tidak mendukung, silahkan pasang di dalam mobil aja supaya terbebas dari debu ya. Nah seperti ini teman-teman. Perhatikan baik-baik cara menempelnya. Ini yang sering teman-teman keliru ya. Lakukan pada bagian depan dulu, kita tempel. Sudut belakang agak nungging ya, agak ke atas gini. Seperti ini teman-teman. Lakukan persis seperti yang saya lakukan. Baru kita turunkan pelan-pelan, kita susun bagian tepinya. Tepinya jangan sampai ada lipatan. Tepi sini jangan sampai ada lipatan. Ini biarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan sampai menempel di bagian atas ini. Baru kita susun bagian bawah, kita masukin pelan-pelan. Nah, pastikan bagian bawah tidak nyangkut. Baru kita turunkan pelan-pelan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Baru kita tempel. Jadi supaya tidak bintik-bintik jangan ditempel di besi. Hindari dulu. Baru kita susun bagian tepi, jarak tepinya. Ini rahasia selanjutnya, yaitu ketika kita menseka kaca filmnya jangan asal tarik aja. Jangan asal tarik ya teman-teman. Usahakan tepinya dulu angkat ke atas seperti ini. Angkat ke atas, tujuannya supaya bludru yang di tepi sini tidak masuk ke tengah-tengah ya. Itu kenapa tadi bagian tepinya sering bintik-bintik,
karena dia mungkin airnya kita dorong ke tepi sini sehingga menggugah bludru-bludru bingkai kacanya ini sehingga masuk ke bagian tengah. Nah, setelah diseka rata, kita gunakan scraper. Saya gunakan scraper yang lembut ini ya, yang low friksi supaya tidak mudah gores. Seperti ini ya teman-teman. Enak nih teman-teman. Bisa teman-teman dapatkan di Bukalapak. Ketik aja scraper gitu. Atau di Shopee atau di Tokopedia atau Lazada. Kuatin bagian tepi-tepinya ya, sisi tepi-tepinya. Karena saya menggunakan rakel yang low friksi, jadi saya tidak melakukan lap dulu ya. Tapi kalau rakelnya itu agak kasar, baru kita lakukan. Setelah selesai, kita naikkan top, selesaikan pada bagian bawah. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Hasilnya rapat, rapi, tidak bintik-bintik. Mantap hasilnya. Yang di atasnya potongannya rapi, lurus. Jadi teman-teman jika hasilnya ingin seperti ini, lakukan persis seperti ini. Jangan sampai ada kurang satu pun, maka hasilnya pun berbeda. Setelah itu kita lap, kita cek apakah pasangan kita rapi. So, kita cek bareng-bareng. Kita cek sama-sama ya teman-teman. Oh, hasilnya mantap. Sekarang nggak ada bintik-bintik, hasilnya mantap. Bagian bawah pun tidak ada bintik-bintik. Oh, hasilnya mantap. Lantas potongan pada bagian dalamnya seperti apa ya teman-teman? Kita lihat. Oh, mantap guys, hasilnya lurus, rapi ya, lurus, mantap. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Jika teman-teman mengikuti seperti apa yang saya lakukan, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.